Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak. Kenapa Pak? Tiba-tiba sore ini mau di coaching? Oh, Ada masalah apa ya? iya Pak. Ini saya rasa ini terkait dengan pembelajaran ya. Ini pembelajaran apa namanya? Saya nih, saya agak kurang apa namanya? Kurang memahami terkait dengan pembelajaran nih, pembelajaran berdiferensiasi nih. Jadi padahal kebutuhan peserta didik ini kan berbeda-beda ya, termasuk juga karakteristiknya juga berbeda gitu sih kalau menurut saya. Oh ya, jadi Bapak ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya? Selama ini kalau saya ibaratkan saya kasih rentang 1 sampai 10, kira-kira nih Bapak sudah nilainya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas ya? Iya Pak, ini pembelajaran berdiferensiasi ini kalau saya sendiri sih apa ya, mungkin skalanya baru skala 7 nih. Skala cukup 7 berarti baru dicukup ya Pak? Harus Iya, ditingkatkan Pak ya. siap, Iya. siap. Kira-kira potensi apa yang Pak Ugi sudah miliki selama ini? Iya Pak, baik. Apa ya, ini tentunya terkait dengan apa yang sudah saya lakukan ini sedikit treatment pada peserta didik itu bisa mulai dari tes awal gitu agar apa kita mengetahui kemampuan peserta didik tersebut itu serta tahu terkait dengan kebutuhan mereka dan juga apa namanya minat belajar mereka ini seperti apa gitu Pak. Ya, baik. Sebenarnya sih sudah bagus Pak ya. Sudah mengetahui potensi anak peserta didik ya. Kedepannya kira-kira punya peluang apa nih untuk meningkatkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas nih Pak? Baik Pak, jadi berbicara mengenai peluang, tentunya saya berpikir bahwa untuk peluangnya ini itu terkait dengan apa yang sudah saya lakukan itu tes awal ya, tes awal atau asesmen itu. Untuk apa? Untuk mengetahui kemampuan awal mereka. Jadi kita tahu kemampuan dan juga kebutuhan peserta didik itu seperti apa, minat belajar juga mereka seperti apa. Kita tahu kemampuan apa namanya kemampuan peserta didik itu dari yang level tinggi mungkin sampai level terendah. Maka kedepannya saya berharap itu bisa saya petakan itu Pak. Saya bisa memetakan dari hal tersebut gitu. Itu sudah bagus Pak. Bapak sudah melakukan tes awal ya Pak ya. Yeah. Kemudian Bapak juga dengan tes awal itu bisa mengetahui minat belajar, ya kemampuan mana yang atas, juga mana kemampuan siswa yang bawah ya Pak ya. Yeah. Rencananya apa nih untuk pembelajaran ke depan? Baik Pak. Jadi rencana pembelajaran saya ke depan ini berarti tentunya saya harus melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya. Saya bisa menggunakan apa namanya media-media yang berbeda gitu Pak ya. Gitu. Iya Pak. Itu Pak. Luar biasa sekali nih Pak ya. Iya. Menurut saya luar biasa nih Pak ya. Untuk esok ini ya materinya apa yang mau diajarkan nih Pak ya? Saya jadi penasaran. Untuk materinya saya kebetulan mengampu di kelas 11 Pak, khususnya 11 DKV. Ini terkait dengan materi kewirausahaan dan peluang usaha itu Pak. Tujuan pembelajarannya apa untuk materi ini Pak? Baik Pak, jadi mengenai tujuan pembelajaran itu sendiri di kewirausahaan dan peluang usaha itu adalah yang pertama
ini menjelaskan mengenai pengertian kewirausahaan itu ya, dan juga peluang usaha dengan benar. Kemudian mengidentifikasi juga ini minimal peserta didik mengetahui ya 5 karakter kewirausahaan yang sukses itu seperti apa. Kemudian yang ketiga itu menganalisis ya, siswa mampu menganalisis setidaknya 3 faktor yang terkait dengan apa yang memengaruhi peluang usaha itu sendiri. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi ya, mengidentifikasi peluang usaha itu. Jadi minimal 2 peluang usaha yang di lingkungan sekitar mereka. Kemudian yang kelima adalah peserta didik ini mampu menyusun rencana awal usaha. Jadi sederhana aja berdasarkan peluang usaha yang telah diidentifikasi tadi gitu Pak. Wah, luar biasa Pak ya tujuan pembelajarannya. Saya berharap ya, saya berdoa aja semoga tercapai ya pembelajarannya besok ya Pak. Baik. Untuk besok area mana kira-kira yang akan diobservasi Pak? Baik Pak, jadi terkait dengan observasi saya ingin mencoba fokus mengenai mengembangkan strategi Pak ya, strategi pembelajaran berdiferensiasi yang bisa tadi memenuhi kebutuhan siswa, kebutuhan peserta didik itu yang berbeda ya. Jadi kita kan tahu nih di kelas itu peserta didik kan karakternya berbeda-beda. Seperti itu Pak. Oh ya, oke Pak ya. Berarti mengenai pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya. Iya betul. Untuk itu metode atau strateginya gimana Pak? Jadi tentunya mengenai strategi pembelajaran itu ya Pak ya. Secara spesifik apa yang mau diobservasi nih Pak ya? Oh iya. Jadi kalau secara spesifik sendiri yang mau diobservasi ini adalah yang pertama bagaimana saya harus menyampaikan materi tersebut gitu Pak, terkait dengan kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda ya. Yang pertama, yang kedua bagaimana saya bisa mengkondisikan kelas karena tadi berbagai macam karakteristik yang berbeda ya antara peserta didik satu dengan peserta didik yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah saya bisa mengukur kemampuan peserta didik karena perbedaan tadi antar peserta didik satu dengan yang lain gitu Pak. Ya baik Pak, saya paham nih Pak. Berarti ada 3 hal yang spesifik ya yang akan diobservasi ya Pak. Ya. Dari 3 hal tersebut, indikator keberhasilan dari observasi tersebut apa nih Pak? Indikator keberhasilannya. Bicara mengenai indikator keberhasilan ya ini menurut saya yang pertama adalah saya bisa menyampaikan beberapa jenis materi dengan jenis media-media yang berbeda itu. Kemudian yang kedua adalah saya bisa dan mampu menguasai kelas, mengkondisikan kelas, itu saya juga harus bersabar Pak ya dalam itu adalah saya harus melakukan evaluasi ya Pak ya, melakukan evaluasi yang bisa mengukur perkembangan kemampuan mereka ya, dari kemampuan awal peserta didik tadi yang berbeda-beda itu Pak. Saya. Baik Pak. Baik Pak. Saya yakin ya Bapak bisa dengan strategi tersebut yang tadinya mungkin dengan skala 7 ya Bapak menilai seperti itu ya. Nantinya mudah-mudahan dengan strategi ini Bapak bisa sampai dengan skala lebih ya setelah ini ya. Bapak inginkan di skala berapa nih kira-kira nih? Oh baik Pak, siap, terima kasih. Semoga sih dengan seperti itu saya bisa masuk di skala 9 gitu Pak. Kenapa nggak 10 Pak? Berat ini Pak. Berat, oh ya. Iya. Berarti butuh persiapan juga ya Pak? Iya. Kira pihak mana yang bisa membantu agar pembelajarannya berjalan dengan baik nih Pak? Oke baik. Jadi kalau menurut saya sih mungkin yang bisa membantu kami tentunya adalah yang terdekat ini adalah rekan sejawat itu kan, atau mungkin juga dari pihak kepala kompetensi kalian ya, dan juga mungkin rekan-rekan yang lain seperti itu Pak. Saya rasa ini sudah luar biasa nih ya Pak. Di perencanaannya Pak ya.
Kira-kira kapan saya bisa melakukan observasi nih Pak? Oh, baik Pak, terima kasih. Berbicara mengenai waktu dan kesempatan terkait observasi, insya Allah nanti pada tanggal 10 Oktober Pak ya, ini khususnya di kelas 11 di KP2, di ruang teori. Itu Pak, paling. Ya baik Pak, terima kasih. Baik Pak, ya Pak, sama-sama Pak. Sampai jumpa besok nih, saya Ya, penasaran. siap. Ya. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.